Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG di awal bulan dan juga saham-saham sektor finance. Langsung saja ke IHSG. IHSG hari ini ditutup terkoreksi 1,69% ke harga 7.054 dan transaksi sampai saya buat video ini di 20,9 triliun. Tutupannya ternyata di 7.065. Ya, ditarik naik berapa tuh? 11 poin. Langsung saja ke IHSG. Wajar. Kenapa? Ya sentimen minggu lalu tuh kan banyak tuh. Tarif Trump, terus kenaikan baja Eropa, dan juga sentimen apa? Sentimen Big Bang itu laporan keuangannya kurang bagus di kuartal. Sentimen dari laporan keuangan Bank Mandiri itu kurang bagus juga. Dan ya sektor finance tuh rata-rata sih laporan bulanannya nggak bagus, makanya hari ini kena buang ya tuh. Jadi itu aja dulu untuk IHSG. Gimana besok? Mudah-mudahan besok candlenya bullish engulfing. Ingat Bapak Ibu, kalau besok bullish engulfing candlenya hijau seperti ini, balik lagi ke atas 7.100, mantep ya. Kita lihat besok, atau mungkin besok doji. Pokoknya Selasa, Rabu ya maksimal tuh harus udah hijau. Kalau bisa Rabu tuh sudah di atas 7.150 lagi, di atas EMA 200-nya. Kita lihat. Rabu bagus. Pokoknya kalau besok lanjut koreksi, mudah-mudahan doji habis itu membentuk pola morning star. Hari Rabu hijau tembus 7.100. Wah, bagus tuh. Siap-siap atas ya. Karena pandangan saya nih, target Juni saya IHSG saya sudah infokan di grup dengan catatan nggak jebol 7.000. Ya harusnya minggu ini itu momentumnya IHSG. Pokoknya minggu ini IHSG tuh harus maksimal juga tuh di atas 7.100, di atas EMA 200-nya nih, kebetulan garis ungu yang saya buat nih. Nah ini kalau di atas itu aman ya, mudah-mudahan seperti itu. Tapi gimana kalau nggak naik-naik juga IHSG? IHSG kalau nggak naik-naik bisa ke 6.800 lagi. Hati-hati juga tuh, bisa sideways di bawah 7.100. Nah seperti ini sidewaysnya mungkin. Bisa jadi nih, kalau dia gagal ya, turun terus, malah dead cat bond tuh bisa jadi seperti itu juga. Pokoknya hati-hatilah, di bawah 7.000 tuh hati-hati, apalagi di bawah 6.800. Kalau seperti ini 2 bulan ternyata koreksi dulu, Juni, Juli, Agustus baru bangkit, September kan bisa terjadi seperti itu. Tapi gambaran saya lebih pendek ya, Juni harusnya bangkit. Mudah-mudahan ya, kita lihat aja 1-2 hari ke depan dulu IHSG. Yang pertama, BBNI yang ditutup di harga 4.370 terkoreksi 2,67%. BBNI sudah bagus-bagus sideways-nya, tiba-tiba dibuang hari ini ya. Tapi di support ya, ini level yang harus bertahan. Dia ada rejection kan. Nah kalau besok lanjut turun tuh aduh, 4.090, 4.100 tuh mungkin nutup gap 2 ini. Kan ada gap 2 nih. Waktu naik 23 April gap, terus naik 14 Mei gap. Nah itu bisa ke situ tuh. Ini gambarannya BBNI. Kalau Bapak Ibu nyangkut ya, gak mau pakai stop loss, press down aja nanti kalau dia turun sampai 4.000. Kemungkinan besar Juni ini malah sideways saja dia di sini. 4.000, 4.300, 4.400. Tapi kalau besok atau lusa dah rebound lagi di atas 4.400 lagi, sangat masih berpeluang menembus 4.550-nya. Kita lihat dulu ya. BBNI. Kalau saya nggak pakai stop loss, boleh nggak? Boleh, hot aja, sabar. Kuncinya sabar. Masa takut sama Big Bang? Itu aja ya. Lanjut BMRI yang ditutup di harga 5.075 terkoreksi 4,24%. Aduh, BMRI tertekan ya, padahal ini salah satu andalan saya nih. BMRI ya. Ternyata ya, hati-hati nih, sudah saya gambar, ternyata sangat dalam turunan hari ini sampai 5.000 dekat ya. Nah, ini harus aman nih. Besok tuh kalau bisa doji, mudah-mudahan. Kalau nggak doji langsung aja hijau. Pokoknya minggu ini tuh harus nutup gap 5.300. Kalau nutup gap aman. Atau kalaupun nggak nutup gap, yang penting jangan jebol, jangan di bawah 5.000 untuk BMRI. Misalnya dia sideways saja minggu ini di 5.000 sampai 5.300 misalnya. Belum tembus tuh. Nah, catatannya jangan jebol 5.000. Apa yang menjadi sentimen BMRI? BMRI ini kalau nggak salah laba bulanannya turun lumayan dalam 10% apa gitu ya. Terus ada sentimen baru. Kalau kabar terbaru itu Breeze
kan dulu di bawah BBRI, kemudian diambil oleh BMRI. Dan sekarang BRIS tuh mau keluar lagi dari BMRI, akan berdiri sendiri di cover atau disuntik Danantara. Kenapa? Biar ya di bawah gak di bawah BMRI lagi, jadi bisa leluasa lah mereka bergeraknya ya. Nah itu yang menjadi sentimennya. BMRI kenapa turun? Ya tadi laba berkurang, terus BRIS-nya mau keluar dari BMRI. Tapi kalau menurut saya ini sentimen sesaat. Kalau memang ISG mau bullish besok atau lusa harusnya sudah mulai hijau BMRI. Kita lihat ya, hati-hati di bawah 5.000. Lanjut. BBRI yang ditutup di harga 4.200 terkoreksi 5,61%. Bapak Ibu lihat, diakumulasi 2 minggu dari awal, bahkan bukan dari awal, dari awal Mei. Bulan dia diakumulasi tuh. Akhir pembelian dari tanggal 20 tuh hampir 2 triliun. Yep. Tapi coba lihat teknikalnya. Dibuang juga kan. Kok seperti itu? Padahal asing beli. Ya seperti itu memang market ya. Kadang nggak sesuai harapan. Tapi pandangan saya ya ini level yang harus dijaga juga. 4.150 tuh harus dijaga. Kalau enggak ya melorotnya agak dalam kalau BBRI. Tapi boleh nggak saya pusing kalau pakai cut loss terus. Habis duit saya. Boleh, sabar kuncinya. Jangan putus harapan. Apa saya bilang putus harapan? Banyak tuh yang curhat sama saya atau bertanya. 3%, 5% gak mau cut loss. Tapi pas sudah lama di bawah nunggu 10% lossnya. Cut loss aja, cari saham lain. Ada yang seperti itu. Jangan seperti itu. Kalau Bapak niatnya nggak pakai stop loss, hold sampai profit minimal atau BEP. BMRI masih kita lihat 1-2 hari ke depan. Lihat besok, mudah-mudahan besok doji. Candlenya menarik. Atau langsung hijau. Tapi kalau seperti ini, kita lihat aja ya. Sentimennya dulu. Tapi kalau menurut saya maksimal turunannya tuh ya. Kalaupun turun 3.700. Maksimal ya. Atau ini aja. Gak usah kita terlalu tanggung. Kita maksimal turunannya. Kalau downtrend lagi sih enggak. Palingan ke base sideways tapi cukup dalam dia turun. Double bottom bisa. Seperti ini nanti. Gak usah pakai stop loss. Average down kalau berminat. Kalau nggak pakai average down, nggak ada punya dana lagi, ya itu tabungan terakhir saya belikan BBRI. Saya nggak punya dana lagi untuk nambah. Uang kerja saya aja mungkin cukup untuk makan. Saya nggak mau nambah. Simpan aja. Ambil. Karena sudah bagi dividen ya. Ambil dividen aja. Harusnya sih profit lah. Harga sekarang ya Bapak Ibu harga 4.400 nih harusnya profit tahun ini. Harusnya profit. Kenapa saya bilang seperti itu? Bapak Ibu tarik nih dari 2024 nih sudah setahun dia downtrend. Bapak Ibu hitung, biasanya downtrendnya berapa tahun sih? BBRI ini ya setahun. Covid aja nggak nyampe setahun nih. Juni 2020, Mei udah bangkit. 2018 waktu itu apa tuh? Sentimen 2018 udah bangkit. Gak pernah lama nih dia di bawah nih. 2021 udah bangkit. Ya ini udah turun dalam. Saatnya lah. Jadi itu aja dulu untuk BBRI ya. Hold aja, jangan pakai cut loss kalau berminat. Tapi sabar, jangan putus harapan. Kalau Bapak Ibu putus harapan, mending cut loss saja. Lanjut. BBCA yang ditutup di harga 9.100 terkoreksi 3,19%. Langsung saja katanya BBCA nggak tahu kenapa nih. Tapi ya karena libur tuh ya. Jadi mungkin akumulasi yang 2 hari nggak ada perdagangan itu tiba-tiba dibuang. Dan dia dibuang menutup gap tanggal kenaikan 14 Mei. Tapi dia membuat gap. Jadi gimana nih? BBCA mudah-mudahan bertahan di atas 8.800. Karena kalau itu juga jebol low April kita pakai 7.500. Tinggal udah simpel kan, udah tahu kan di mana harus saya press down. Mungkin satu kali di 8.800, nanti ya press down lagi mungkin di 8.000 sama 7.500. Sudah tunggu saja ngebes lebar kayaknya. Ya, kita lihat aja. Tapi mudah-mudahan naik ya. Untuk BBCA itu. Lanjut.
BBTN yang ditutup di harga 1200 terkoreksi 4,38%. BBTN wajar turun juga ya, dan naik tinggi kan. Apalagi sentimen nggak bagus ya pasti ada yang profit taking. Tapi Bapak Ibu lihat, nggak terlalu signifikan volumenya. Menurut saya ada potensi tetap rebound ya. Kita jangan pakai 1200 deh. 1150 aja, masih sama 1150 seperti waktu itu saya bilang toleransi 1150. Selanjutnya 1000. Mungkin nggak ke 800, enggak lah. Kalau 800 enggak, maksimal 1000 kalaupun turun. Nah, kita lihat ya perkembangannya. Harusnya kalau memang mau bangkit besok koreksi terakhir. Rabu sideways, Jumat Kamis, Jumat tuh udah ke atas. Kita lihat dulu ya. Wait and see dulu, karena ini ada buangan baru pertama kali ya, bisa ada lanjutan besok. Kita lihat besok di 1150. Kalau di situ ada perlawanan buying power entry ya. BBTN. Lanjut BDMN yang ditutup dengan 2460 terkoreksi 0,8%. BDMN lagi sideways, sabar-sabar lah. Kalau BDMN sih harusnya nggak jebol ya 2400. Mudah-mudahan kalau jebol itu mending exit aja. Ini tutup ya bisa sampai 2300 lagi. Pokoknya 2440 jebol, buang dulu karena potensi ke 2300. Kalau mau hot average down di bawah silakan. BDMN. Lanjut Arto yang ditutup menguat 0,27% ke 1835. Artonya malah rebound ya. Tapi hati-hati ini masih belum kuat. Nah, ini dia di level-level yang harus rebound ya. Memang 1780 kalau jebol besok atau 177 jebol, buang aja daripada dibawa ke 1400, di bawah 1500. Tapi kita pakai toleransi 1500 nih. Ya, saat ini kalau ada yang sudah kebeli, ingat 177 jebol, pertimbangkan stop loss. Dari harga sekarang paling 3% cut loss. Ya, kalau dari harga 2000 berapa cut lossnya? 11%. Ideal nggak? Sebenarnya sih masih ya dibilang tinggi ya dalam. Tapi ya kalau swing ya udahlah, pinjam mata daripada dibawa makin melorot kan. Sampai 28% mending cut loss 10%. Dicari saham lain. Kalau bingung cari saham lain, Bapak Ibu bisa gabung di grup eksternal community Stockbit Borneo Trader dengan memasukkan kode R-nya besar R41778. Di mana memasukkan kode tadi R41778, menu profile scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode R-nya besar R41778. Silakan minimal saldo 10 juta dan setelah join sebulan ke depannya Bapak Ibu minimal transaksi agar tetap di dalam grup itu 50 juta akumulasi beli dan jual. Silakan kalau tertarik ya untuk gabung. Lanjut BTPS yang ditutup dengan 1245 terkoreksi 3,86%. BTPS tunggu di bawah aja. Kenapa? Karena ini ada candle evening star. Mana sih candle evening star? Ya, kita tetap pakai 1200. Kalau jebol itu ini langsung 1050, 1080 ini. Mana candle evening star ini Bapak Ibu? 3 candle yang terbentuk nih kebalikan dari morning star. Kalau morning star tuh di bawah bentuknya seperti ini, kebalik ya. Mana nih, ada gak? Ada ya. Nah seperti ini bisa nih morning star, tapi ini ada 2 candle kan ya, anggapannya seperti itulah. Nah ini kebalikannya, kalau dia jebol 1200 buang aja dulu. Nah, potensi ke 1080. Kalau Bapak Ibu mau hot silahkan hot, tapi sabar. Atau pakai price down, sabar. Ya, BTPS. Kita lihat aja dulu, wait and see. Lanjut NISP yang ditutup di harga 1350 terkoreksi 1,0 dan asing belum dibuka. NISP wait and see dulu. Ya, memang ekornya panjang di bawah. Apakah ada buying power? Ya bisa. Cuman agak rawan masih. Kenapa? Karena bisa besok lanjutan turun kan. Karena downtrend pas nih dia tes. Tapi alangkah bagusnya kalau Bapak Ibu mau beli, kalau 2 hari ke depan dia tembus 1380. Ini beli atas target 1450. Nah, ini aja. Kalau dia jebol lagi 1370-nya buang aja di 1355, 1340. Ya, buy on breakout menurut saya lebih menarik NISP. Atau buy sekalian di bawah. Ya, 1250. Ini aja sekalian. Kenapa? Karena kalau dia jebol 1330 ke bawah sini nih. 1250 arah. Jadi momentumnya yang memang minggu ini. Antara dia breakout atau gagal. NISP. Lanjut
BNGA yang ditutup di 1735 terkoreksi 2,52%. BNGA kena buang juga ya. Kayak ada hot nih, masih floating loss saat ini ya, mudah-mudahan bertahan di atas 1700 ya. BNGA agak rawan nih kalau jebol. Jadi saat ini wait and see. Pokoknya Bapak Ibu ya, kalau lagi saham-saham itu ada tekanan jual, tuh jangan dulu beli, nangkap pisau jatuh, biarin aja besok atau lusa aja. Mending ketinggalan sedikit tapi aman daripada nangkap pisau jatuh. Ya seperti yang kemarin saya bilang, kalau saham-saham big cap itu jebol support, kebanyakan itu perlu hati-hati. Tapi hari ini kan mix tuh. Big Bang aja hari ini tertekan, lainnya ada yang rebound, ada yang bertahan. Sektor komoditas saham emas naik, komoditas yang lain naik ya, menurut saya masih bisa dipertimbangkan lah. Kita lihat aja dulu untuk 1-2 hari BNGA. Yang terakhir BRIS yang ditutup di harga 2790 terkoreksi 7%. Asing belum dibuka. BRIS buangan ya, mudah-mudahan ini bagi dividen dia ya. Kecil kok dividennya 27 Mei, udah selesai dividennya, nggak ngaruh. Harus rebound ya. Nah tapi aduh, tahu kan sendiri seperti apa kalau baru tekanan jual satu candle tuh bisa lanjut. Nah besok kita lihat kalau ada ekor panjang dari bawah ditahan, toleransi ya 2700 bertahan aman, mudah-mudahan aman ya, tahan di atas 2700 aman. Jadi ada potensi dia sideways, mudah-mudahan ya. Ada sentimen apa nih BRIS? Kalau BRIS tadi Bapak Ibu tahu sendiri, dia tuh mau dikelola atau disuntik oleh Danantara. Jadi dia akan berdiri sendiri, nggak jadi anak usahanya DMRI. Nah itu ya. Tapi ya tertekan kan ya, kita lihat sore ini bagaimana broker semari saham big cap. Apakah buangan benar-benar dibuang sama asing atau memang biasa aja. Nah itu ya. Tapi kita lihat aja besok atau lusa. Harusnya sih mudah-mudahan bertahan di atas 2800 aman lah. Kalau Jumat ya, BRIS bertahan di atas 2800 aman harusnya. Siap-siap kembali J3000. BRIS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.